materi yang kedua ini ya, tentang pemodelan keputusan ya, intinya bahwa mahasiswa atau teman-teman sekalian dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan ya. Sesuai dengan prosedur berarti teman-teman sesuai dengan step-step dalam pengambilan keputusan ya. Oke. Kemudian mahasiswa dapat memodelkan keputusan untuk suatu permasalahan tertentu. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara masalah sistem penunjang keputusan secara umum, ya, faktor-faktornya apa saja. Nah, kita akan mengurai bahwa yang namanya keputusan adalah suatu reaksi atau alternatif solusi ya, alternatif solusi yang diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, sama halnya seperti tadi, bahwa pengambilan keputusan itu adalah hanya sebuah alternatif, sebuah asumsi, sebuah prediksi, bahwa apa yang kita ambil hari ini harapannya adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang, gitu ya. Jadi, keputusan adalah suatu reaksi atau alternatif solusi yang diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan menganalisis konsekuensi dari solusi yang dipilih. Apa yang harus dianalisis? Konsekuensinya apa? Kita kembali ke faktor-faktor koreksinya tadi. Ketika kita punya faktor koreksi A, B, C, D, E. Nah, konsekuensinya ketika kita mengambil keputusan A atau alternatif A, itu apa? Ya, contoh sederhana ketika Hasan Corporate kita akan melakukan perluasan bisnis. Alternatif solusinya apa? Akan di Singapura, di Malaysia, atau mau di Brunei. Itu alternatif. Nah, kriteria dalam pengembangan bisnisnya itu apa aja, gitu ya. Kriteria apa? Satu, membangun gedung baru, atau yang kedua, membeli gedung, sekaligus membeli ya, tanpa harus menyewa. Kemudian yang ketiga adalah membangun sistemnya dulu, teknologinya dulu, atau harus beli karyawannya dulu, atau harus mengumpulkan rekrutmen karyawannya dulu. Nah, ya, ini mempertimbangkan beberapa faktor atau kriteria, gitu ya. Kemudian decision making itu apa? Decision making adalah studi yang digunakan untuk mengidentifikasi, ya. Jadi saat ini kita sedang belajar bagaimana mengambil keputusan, gitu ya, untuk mengidentifikasi dan memilih alternatif terbaik. Menurut kita terbaik, menurut pendekatan yang kita gunakan itu adalah terbaik, berdasarkan nilai dan preferensi dari pengambil keputusan. Nah, bahwa nilai-nilai kriteria 1, 2, 3, 4 itu nanti akan ada preferensinya, ada bobotnya, ada nilainya. Masing-masing nilainya anggapannya berbeda-beda atau bahkan mungkin sama, boleh. Ya. Misalnya gini, kita ingin melakukan seleksi karyawan yang paling rajin, ya, karyawan terbaik. Nah, bobot penilaiannya itu ada 4 faktor. Penilaian itu ada 4 kriteria. 1 disiplin, 2 rajin, 3 tertib, 4 konsisten misalnya. Nah, preferensinya berapa dari keempat kriteria itu? Oh, misalnya disiplinnya itu nilai bobotnya 40%. Disiplin. Rajinnya 20%, yang lain 10%, 10%. Itu preferensi. Ya, itu nilai preferensi. Nah, untuk kriteria ini, boleh nggak Bu preferensinya itu nilainya sama? Boleh, tetapi hasilnya itu nanti akan unvalidatif. Tidak valid. Kenapa? Ada beberapa, jika nilai pembobotannya sama, maka hasilnya pun akan mendekati sama dan selisihnya tidak akan kelihatan, gitu ya. Nilainya, angkanya tidak akan kelihatan. Nah, ada bermacam-macam bentuk keputusan. Yang pertama adalah decision veto. Decision veto ini keputusannya iya atau tidak, gitu ya. Kemudian ada lagi decision which, yang terakhir adalah contingent decision. Kalau kontingen, namanya saja contingent decision, berarti kita membutuhkan grup untuk mengambil keputusan. Ya, kita membutuhkan grup dalam melakukan voting. Ya, ini menurut Robert Harris. Nah, apa sih decision veto? Decision veto ini kita biasa kenal dengan yang namanya plus minus interesting method
atau pendekatan plus minus interesting atau orang bilangnya adalah PMI, dikenalkan oleh Edward de Bono ya. Nah, pengambilan keputusan ini mengidentifikasikan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif dari banyaknya sekumpulan kriteria itu gitu ya, dari banyaknya hal-hal yang buruk itu ya. Kemudian yang bagi kita dianggap itu adalah poin yang menarik, itu yang akan kita pertimbangkan. Gitu ya. Contoh nih, saya saat ini mau membeli hewan ternak. Ya, ada 3 alternatif hewan ternak. Ada kambing, ada sapi, ada unggas misalnya. Saya ingin bisnis di bidang peternakan. Ada sapi, kambing, dan unggas. Nah, dari 3 alternatif ini, kriteria apa saja yang harus kita penuhi? Yang pertama adalah 1, faktor kemudahan, tidak sering terserang penyakit, ya. Kemudian perawatannya mudah, gitu ya. Pakan mudah didapat, itu kriteria 1. Kriteria yang kedua, mudah penjualan, setiap saat bisa dijual. Kriteria yang keempat apa? Lokasinya mendukung, gitu ya. Berarti kita lokasinya bagus untuk ternak yang A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Ini contoh decision width ya, atau plus minus interesting atau PMI. Nah, kemudian ada yang namanya pendaftaran CPNS misalnya ya. Kita mau daftar CPNS, mau yang mana sih gitu ya. Nah, ini contoh yang sederhana. Nanti kita contohkan ya yang PMI ini. Oke. Kemudian ada decision weeks di mana ketika memilih salah satu atau beberapa alternatif dari sekumpulan alternatif yang ada, gitu ya, kita pilih salah satu, gitu ya. Contoh nih, dipilih mahasiswa berprestasi, gitu ya. Ada Udin, Yuni, Ahmad, Rina, bla 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 bla. Yang dipilih siapa nih, gitu. Nah, ini decision weeks, gitu ya. Memilih satu atau beberapa, misalnya dipilih 1 atau 2 dalam satu kelas. Nah, ya, kriteria atau C1 misalnya IPK tinggi, C2 semester pertengahan, C3 kegiatan mahasiswa aktivitasnya ya, C4 lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, itu disebut sebagai kriteria. Ya, oke. Kemudian ada contingent decision, di mana beberapa keputusan telah dibuat, namun perlu dieksekusi hingga suatu kejadian tertentu ya. Sebenarnya ini dibutuhkan diskusi ya, diskusi. Kenapa? Contoh nih, saya akan singgah di kotamu jika saya mendapatkan cuti akhir tahun ya. Nah, kita perlu diskusi enggak sih dengan orang yang akan kita konsinyasi? Iya. Gitu ya. Oke deh, saya akan singgah, tapi ntar kalau aku cuti gitu ya. Nah, ini contoh dibuat, keputusan ini telah dibuat tapi belum dieksekusi gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu kondisi tertentu yang terjadi. Oh, ternyata dia sudah membuat keputusan akan singgah. Keputusannya akan singgah. Ya. Sudah dibuat nih, saya akhir tahun mau piknik nih. Tapi belum jadi piknik, belum jadi dieksekusi. Kenapa? Karena menunggu suatu kondisi tertentu. Ya. Kalau di akhir tahun saya punya uang, kalau di akhir tahun saya punya cuti. Nah, ini contoh contingent decision. Nah, perlu nggak diskusi? Diperlukan diskusi kontingen gitu ya. Dengan siapa? Satu, kalau kita memang diskusi, berarti kita perlu diskusi dengan satu stakeholder di mana kita memberikan cuti gitu ya. Diskusi dengan orang yang akan kita singgahi dan lain sebagainya. Ini contoh. Apakah ini memang harus ada diskusi? Kalau memang terjadi sesuatu yang bisa diambil sendiri keputusannya, ya tidak perlu diskusi gitu ya. Terserah aja gitu. Nah, yang kedua contohnya menerima tawaran pekerjaan. Nah, kalau sudah lulus S2, ternyata belum lulus, ya belum diterima pekerjaannya, kan gitu. Oke, kemudian ada komponen pengambilan keputusan. Ya. Komponen pengambilan keputusan itu apa? Satu, ada lingkungan keputusan, ya. Ada koleksi informasinya. Jadi kita harus riset dulu. Informasinya harus kita kumpulin sebanyak-banyaknya, harus lengkap-lengkapnya.
ya, bahwa pengambilan keputusan itu harus berdasarkan koleksi, harus berdasarkan informasi yang memang sudah kita kumpulkan dan kita kolektif sebelumnya. Nah, ini contohnya. Kemudian alternatifnya apa, keputusan yang mau kita ambil dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, oke, sementara saya contohkan dulu, ya, saya contohkan dulu